Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inflasi dan nilai tukar. Perkenalkan, nama saya Hayatnia Zahra, NIM 0503232078. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4B, mata kuliah Ekonomi, Keuangan, dan Moneter. Dosen pengampu Ibu Haida Rahmaini Jamila, MSc IBF. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasannya. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara tajam atau absolut yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Inflasi juga salah satu indikator untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan ekspor-impor. Inflasi merupakan masalah yang sangat besar dalam perekonomian di setiap negara, termasuk di Indonesia. Terjadinya guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik yang berakhir dengan peningkatan inflasi dalam perekonomian. Indonesia mengalami inflasi tertinggi pada tahun 1998 dengan angka 77,6%. Inflasi tersebut salah satunya disebabkan oleh penyusutan nilai tukar rupiah, krisis ekonomi, dan ekspektasi terhadap inflasi yang tinggi. Nah, selanjutnya teori inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas. Teori ini menyoroti aspek-aspek dalam proses inflasi seperti jumlah uang yang beredar. Inflasi bisa terjadi jika ada penambahan volume uang yang beredar. Jadi, inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat di masa yang akan datang. Yang kedua ada teori Keynes. Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki keinginan hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi ini ialah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari apa yang bisa disediakan masyarakat tersebut. Keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Nah, yang ketiga, teori strukturalis. Teori inflasi yang didasarkan pada pengalaman negara-negara yang ada di Amerika Latin. Teori ini memberikan keterangan dari struktur perekonomian negara-negara yang berkembang. Ada dua keterangan utama dalam perekonomian yang bisa menimbulkan inflasi, seperti yang pertama, ketegaran yang berupa ketidakelastisan dalam penerimaan ekspor. Yang kedua, ketegaran yang berkaitan melebihi jumlah barang-barang yang dengan ketidakelastisannya dari suplai atau produksi bahan makanan dalam negeri. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang dapat menyebabkan inflasi. Yang pertama, inflasi karena permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini terjadi ketika permintaan agregat atau total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian lebih besar daripada kapasitas produksi. Penyebab utama inflasi ini meliputi peningkatan konsumsi masyarakat akibat peningkatan pendapatan atau kebijakan ekspansif. Yang kedua, inflasi karena biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang menyebabkan harga barang dan jasa meningkat. Beberapa faktor yang dapat memicu inflasi jenis ini antara lain: yang pertama, kenaikan harga bahan baku. Yang kedua, kenaikan upah pekerja yang menyebabkan peningkatan biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, depresiasi nilai tukar rupiah yang membuat barang impor lebih mahal sehingga biaya produksi meningkat. Yang ketiga, inflasi karena uang beredar atau monetary inflation. Ketika jumlah uang beredar dalam perekonomian meningkat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan produksi, maka harga barang dan jasa akan naik. Hal ini dapat disebabkan oleh yang pertama, kebijakan moneter ekspansif seperti penurunan suku bunga dan peningkatan jumlah kredit. Yang kedua, defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang baru oleh bank sentral. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian. Pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel makro yang terbuka.
Nilai tukar yang kita kenal dalam pengertian sehari-hari sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam pengertian nominal atau nilai tukar nominal. Dalam menganalisis nilai tukar, kita juga mengenal apa aja yang disebut sebagai nilai tukar real. Nilai tukar real adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga di dalam negeri dibandingkan dengan harga-harga di luar negeri. Sebagai suatu angka, rata-rata biasanya dalam menghitung nilai tukar efektif tersebut dipergunakan suatu bobot atas suatu mata uang tertentu. Bobot tersebut misalnya dapat berupa pangsa perdagangan suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar efektif ini dapat dihitung antara satu negara dengan negara lain atau bilateral, atau suatu negara dengan beberapa negara atau multilateral. Nah, jadi kesimpulannya, inflasi dan nilai tukar merupakan dua variabel ekonomi yang memiliki hubungan erat dan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Inflasi yang tinggi cenderung melemahkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar. Sebaliknya, fluktuasi nilai tukar juga dapat menimbulkan pemicu inflasi, terutama di negara yang bergantung pada impor, karena perubahan nilai tukar akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang berasal dari luar negeri. Nah, sekian dari video pembelajaran saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.